Baik, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan jenis karakter HAM serta DUHAM. Sebelum masuki materi pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Victorian Yusenedo. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik teman-teman, yang pertama itu hakikat HAM. Pada dasarnya HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang atau sejak lahir. Dan jadi poin pertama dari hakikat HAM ini adalah yang pertama itu universal, yaitu yang berlaku untuk semua orang di mana mereka berada tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan atau status sosial. Itu merupakan poin pertama. Dan poin yang kedua, tidak bisa dicabut. HAM ini teman-teman, hak bawaan yang tidak dapat dicabut atau dilepaskan meskipun dalam kondisi akurat. Dan poin yang ketiga, tidak terpisahkan. Semua hak asasi manusia bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu merupakan poin ketiga dari HAM ini. Selanjutnya adik-adik, yang keempat, keadilan. HAM didasarkan pada prinsip keadilan, memastikan bahwa semua individu diperlukan dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama. Yang kelima, teman-teman, martabat dan kebebasan. HAM atau melindungi martabat manusia dan menjamin kebebasan individu untuk hidup, berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Itu merupakan poin kelima dari hakikat HAM. Yang terakhir teman-teman, tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua warganya. Baik teman-teman, itu penjelasan dari hakikat HAM. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan jenis-jenis HAM. Jadi yang pertama itu teman-teman, HAM sipil dan politik, meliputi hak-hak yang menjamin kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik. Jadi contohnya termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul, dan hak suara dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Yang kedua, HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Kita berfokus pada hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial individu. Ini merupakan hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan. Yang ketiga, HAM kolektif atau kelompok, meliputi hak-hak yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu seperti hak masyarakat adat, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan perlindungan terhadap diskriminasi rasial atau etnis. Dan yang keempat itu HAM lingkungan, berhubungan dengan hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Ini juga mencakup hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang terakhir teman-teman, dari jenis-jenis HAM ini, HAM internasional, merujuk pada hak-hak yang diakui secara global dan diatur oleh berbagai konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi dari kelima poin tersebut merupakan
jenis-jenis dari hak asasi manusia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik HAM. Jadi di sini mungkin tidak lari jauh dengan hakikat HAM. Jadi karakteristik HAM ini teman-teman, yang pertama itu universalitas, berlaku bagi semua orang atau semua manusia tanpa terkecuali. Dan yang kedua, tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh pihak manapun. Yang ketiga itu hak dasar, adalah hak dasar dan primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Hak-hak ini saling terkait sehingga pelanggaran pada suatu hak akan mempengaruhi hak lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Jadi, secara umum, DUHAM adalah dokumen penting dalam sejarah HAM yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 10 Desember 1948. Jadi, DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mengatur berbagai hak dasar manusia yang meliputi yang pertama itu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan. Dan yang ketiga, hak atas pengakuan di hadapan hukum. Yang keempat, hak untuk menghadapkan proses hukum yang adil. Yang berikut, hak untuk berpendapat dan berekspresi, dan hak atas kebebasan beragama. Dan yang terakhir adalah hak untuk bekerja, berpendidikan, dan memperoleh kehidupan yang layak. Jadi itu adalah poin dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Jadi DUHAM menjadi dasar bagi konstruksi dan peraturan HAM yang di banyak negara serta menjadi inspirasi bagi sejumlah instrumen HAM internasional. Jadi seperti Konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan Konvensi tentang hak-hak anak. Baik teman-teman, itu penjelasan tentang DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.